Kemarin 68. Ini Oke, 100. sambil berjalan untuk yang scan-scan yang udah selesai screening kesehatannya dan dinyatakan sehat, berarti Alvin nanti rada mojok ya duduknya ya. Duduknya jangan jangan join ya. Enggak ya, enggak. Tapi nggak ada keluhan kan ya? Gak ada sih. Nggak ada ya. Oke, kita coba tes dulu. Mungkin tadi dari LV kan ya, heart rate-nya cukup tinggi ya. Abis running nggak tadi? Enggak. Dari LV running nggak? Enggak. Atau nervous? Enggak. Enggak juga. Biasa, biasa. Oke, kita ke High Blue Ocean dulu ya, yang udah selesai. Siapa aja yang udah? Yansa udah. Oke, let's go. Eti jaga sini ya. Jaga sini. Oh, mau scan. Oke. April, Cani kita ke sebelah ya.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam yang keberapa ya Kanin ya? Udah beberapa kali salam ya kayaknya ya. Ya, hari ini adalah pertemuan pertama kita. Ini tolong di ya, pertemuan pertama kita di semester genap untuk mata kuliah. Sebentar ya. Oke. Untuk mata kuliah ada dua nih. Jadi kita akan maksimalkan selama 2 jam ke depan, yaitu mata kuliah bahasa Inggris dan juga mata kuliah manajemen pemasaran. Ya, terlihat ya teman-teman yang di PK2 di sini. Kelihatan ya yang dari screen-nya? Ya, sebagian masih ada yang lagi absen ses dan ada juga yang join lewat Zoom karena mereka lagi coba jalankan project menggunakan Smart PLS. Dan for your information, di sini ada dua asdos Nin ya atau Kanin. Ada siapa ini namanya? Open maskernya dong. Nama aku Kanin Mulia Jahra, bisa dipanggil Cani. Oke, ada Cani. Semester berapa Cani? Semester. Oke, semester 6. Satu lagi ada siapa? Ada April. Jadi untuk Bapak Ibu ya yang melalui Zoom PK2 juga nanti akan dibantu proses absensi, informasi-informasi dan juga materi-materi nanti bisa di-share oleh Chani dan juga April. Oke. Kenapa ya? Kamu merah. Kayaknya kamu harus pulang deh. Bye. Jadi di sini kalau merah malah mereka seneng ya karena bisa bisa ada reason untuk pulang gitu ya. Enggak juga sih. Oke, kita jalankan perkuliahannya have fun aja ya. Jadi perkuliahan bahasa Inggris. Nah, perkuliahan bahasa Inggrisnya di sini akan dijalankan menggunakan dua metode. Yang pertama itu adalah perkuliahan sesuai dengan materi yang sudah di building, yang sudah disiapkan oleh Kanin and Tim, namun lebih mengerucut terkait dengan digital marketing. Ya, jadi in this meeting kalau misalnya kita sambil apa namanya? Hai Calvin. Ya, sambil conversationnya in English nggak apa-apa ya. Rasanya Pak Victor udah jago banget nih. Ya, kalau kita harus conversation in English challenge juga ya. Berarti Yansa. Oke, Yansa. Oke. Ya, untuk perkuliahan materinya sudah di-share sejak semalam. Kalau misalnya tadi malam ada yang gabut ya kan, sambil open-open materi, boleh juga di situ ada ice breaking nanti untuk kita seru-seruan sama-sama. Untuk materi digital marketingnya bisa mulai di-open sekarang. Slide-nya udah di-share, coba di-open di handphonenya masing-masing sambil Kanin share screen. Sebentar ya, Kanin cek dari kolom chat. Oke, belum ada, masih aman. Di WhatsApp group. Oke, yang baru hadir bisa langsung info ya. Kalau misalnya belum ke absen, siapa namanya? BISD Generation, Alfri Rizka. Oke. Sebentar, Kanin akan share screen juga untuk perkuliahan hari ini. Ya, apakah sudah terlihat? Harus share ke depan juga ya, harus ke layar. Share screen, Blue Ocean. Oke, tampil ya. Muncul ya. TV-nya kayaknya dia off satu ya yang ya. Jadi nggak usah share screen kalau gitu. Nah, oke. Teman-teman yang di sini bisa sambil lihat materinya. Ya, English dulu. Ya, jam harusnya kita kan ada jam 1 lagi setelah lunch ya. Tapi udah sharing dengan tim teaching untuk kita maksimalkan di jam 8 sampai dengan jam 10. Ya, begitupun nanti untuk hari Rabu, minggu depan, kalau kemarin kan kita ada 2 kelas ya. Hari Rabu juga ada 2 kelas, itu juga akan dimaksimalkan selama 2 jam. Nanti sisanya kalian bisa lakukan praktikum di lab BISD, ya, atau jalankan perkuliahan tugas ini. Gitu. Gimana kemarin holiday-nya selama 1 bulan, 1 bulan setengah ya? Berarti ya. Evan, Kelvin, hebat ya. Proyeknya gimana, Kelvin? Jangan gitu dong, Kanin. Ya. Alfri gimana, Alfri?
Mana Alfri? Karena kesentil juga nih Alfri ya. Mana Alfri masih di sebelah ya? Masih scan, oke. Ya, terlihat teman-teman, slide-nya terlihat ya. Nah, welcome to class character building English. Jadi sebenarnya kalau di Universitas Raharja itu kita nanti akan jalankan adanya sertifikasi ya, sertifikasi TOEFL. Di sini contohnya ada punya Kak Eva ya. Oke, sertifikasi TOEFL-nya akan dapat sertifikat seperti ini. Ya, jika kalian mengambil perkuliahan bahasa Inggris, ya di sini ada dua sertifikat. Yang pertama itu sertifikat untuk skor TOEFL-nya, ya. Kemudian di sini ada test score evaluation, ya. Nah, kenapa kalian bilang tadi ada dua metode pembelajaran? Karena perkuliahan yang dijalankan saat ini kita akan fokus ke arah digital marketingnya, ya. Materi-materinya dikemas menggunakan bahasa Inggris dan juga ada modulnya juga. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini mau coba pelajari dari modulnya itu juga bisa. Nanti akan kalian share linknya. Nah, satu lagi metodenya itu akan ada sertifikasinya. Ya, nanti ada pembiayaan sebesar Rp300.000. Itu akan ada tim teachers-nya langsung yang akan sharing terkait dengan pronunciation-nya, structure-nya, terkait dengan bahasa Inggris itu. Intinya nanti kalian akan di training selama 7 kali pertemuan. Oke, selama 7 kali pertemuan, kemudian ada tes-tesnya juga. Sebanyak 140 soal. Gitu. Ya, untuk exercise. Nanti udah pernah coba ambil tubel? Hah? Tubel udah pernah ambil? Baru mau. Oh, 3. Baru mau ya, berarti Chani, April, dan juga Nancy baru mau juga ambil. Jadi di semester ini kalian bisa coba maksimalkan. Nanti untuk pertemuannya sekali lagi kalian tekankan di luar dari pertemuan perkuliahan kita bahasa Inggris ini. Ya, jadi fokus bahasa Inggris kita saat ini di semester ini adalah terkait dengan digital marketing. Yang salah satunya juga terkait dengan mata kuliah SEO di hari apa yo? Hari Selasa ya. Oke. Seperti ini ya. Skor tumpulnya di sini itu ada punya Eva. Wah, dia ada 438 poin. Sorry, 400 ya. Seperti itu. Di sini ada poinnya. Dari 550 yang harus diambil. Sejauh ini ada pertanyaan nggak untuk yang tentang sertifikasi ini? Dari teman-teman PK2 boleh? Kenapa? Itu udah mulai satu pertemuan. Jadi kalau emang Iya. sekarang setelah ini sih tanya-tanya biasanya ada di email. Dapat email nggak teman-teman Email belum di ya? bagian pesan gitu. Biasanya yang kirim akan Miss Nurlaila. Kalau misalnya memang belum, bisa nanti setelah perkuliahan ini kita coba list yang ingin join untuk TOEFL ya. Nanti akan dapat 2 sertifikat seperti ini. Seperti itu. Sekali lagi ini 2 metode ya, ada 2 metode ya, 2 metode pembelajaran ya. Yang ini adalah exclude dari perkuliahan. Gitu. Biayanya Rp300.000. Nanti ada teachersnya lagi yang lebih expert jalankan terkait dengan structure-nya, terkait dengan quiz-quiznya sebelum kalian mulai ambil tesnya. 7 kali pertemuan ya. Nesi udah ambil berarti? Udah, kemarin Sabtu ikut. Oh, Sabtu ya. Dia itu apa yang namanya training ya? Iya, training. Setiap Sabtu jam 10. Oh, tuh setiap hari Sabtu jam 10. Soal ya ujiannya di April. Iya, sayang. Overall, jadi belajar apa namanya strukturnya, belajar readingnya, ada listening juga, ada oral sama easy writing. Ada poin-poinnya kok di sini. Misalnya komponen listening apa aja. Nanti ada alatnya juga kan untuk kalian tes gitu. Kemudian ada structure, belajar ability recognize correct English structure gitu. Understand read written English. Ada converse sama write in English structurally juga. Gitu. Poin-poinnya ada di sini. Ya. Berarti kalau misalnya Kelvin mau coba ambil, Yansa dan teman-teman semua bisa proses hari Sabtu kan bisa tuh ya sekalian join sama yang anak-anak PK2 ya, ketemuan di kampus misalnya sambil sharing ambil materi TOEFL. Acani juga sama ambil Sabtu juga bareng bertiga ya. Apa? Online. Oh, online. Ya nggak apa-apa kalau sambil mau main ke kampus kan kerjaan bareng-bareng. Iya. Di AI lebih rame ya. Oke.
Sejauh ini udah lebih clear ya teman-teman ya. Jadi kan info di awal akan ada 2 kali proses pengambilan nilai, baik itu dari sisi tuvelnya maupun dari segi perkuliahan di BISD-nya. Itu sendiri. Oke. Ini udah slide-nya nggak perlu ya, perkenalan udah anyong kanin lah ya. Oke, ini final assessment-nya seperti biasa kita ada independent assessment, ada UTS, UAS ya, FSA, MSA seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang udah join ke IDU, sekarang bisa mulai enroll. Kode kelasnya sudah dikirim. Jangan sampai salah masuk ya. Jangan sampai salah masuk untuk teman-teman PK2 udah disiapkan juga terpisah tadi malam sudah kalian share. Oke, mungkin dari April bisa sambil dicek yang udah join siapa aja, yang udah enroll. Sudah enroll belum? Oke. Kalau mau latihan conversation yang lebih fluently itu bisa sharing sama Pak Victor. Ya Pak Victor ya. Biasanya Kanin suka ajak sharing itu sama pada saat bisa kita jajan ke Starbucks kayak gitu kan. Mostly mereka bisa untuk diajak sharing gitu. Atau mungkin sama Nesty ya kan. Ya. Nih, kode kelasnya udah bisa login, kemudian langsung enroll UR106V. Jadi kode kelasnya sama seperti dengan kode enrollnya. Gitu ya. Mbak Nin, kalau PK2 kan masuk nggak bahasa Inggris? Enggak ya kayaknya. Kalau bahasa Inggris belum ada ya. Belum ya? Dengan yang Oke. juga sama Pak Yusuf ya, hanya manajemen Ya, 3 pengajaran. deh kalau nggak salah. Iya, namun untuk yang pada saat nanti menempuh KKP dan juga skripsi dibutuhkan adanya sertifikat TOEFL-nya Pak gitu. Oh, TOEFL-nya. Semester ini, mungkin semester ini belum, tapi kalau misalnya mau ngambil semester ini juga menurutnya nggak apa-apa sih gitu. Karena kan ini untuk syarat pada saat nanti ingin ambil KKP dan juga skripsi gitu. Kenapa? Belum, iya lagi diulang. Coba dicek dulu. Memang benar. Ini di open. Nah, Terus itu kan ada oke. Oke, sambil tunggu yang proses enroll, kita coba sharing dulu. Do you know digital marketing? Ada yang udah pernah in touch? Any project itu mungkin? Atau yang kalian tahu? Kita mulai start with question. Gitu. Coba, Alfri. Alfri dari yang tengok-tengok langsung diam. Please. Do you know digital marketing? Yes, you know. So go to the in front of me and share. Come on. Udah bisa ya guys, dicoba. Sama-sama kodenya kan? Sesuai ini. Belum dipopuler tadi ya. Masuk. Oke. Sini Alfri ke depan. Jadi teman-teman PK2 juga bisa kelihatan. Gimana? In your opinion, bisa combine in English wede. Berarti udah make sure banget kalau Alfred bisa gitu. Ya, Alfred. Digital marketing it's like ya in Indonesia is manajemen pemasaran and digital marketing it's something different. Digital yang dilakukan secara digital. Oke. Ya contohnya itu seperti bisa lewat Instagram, Facebook, website, dan ya that's it. Oke. Thank you Alfri. Untuk Alfri ya, udah mau try hard. Sebenarnya kan ini udah kasih clue in short definition-nya dari digital marketing itu apa? It's a marketing activity or promotion ya, marketing activity or promotion. Ya, kalau yang traditional marketing contohnya seperti apa yo? Jualan di toko-toko. Jualan toko-toko, terus nawarin apa? Mouth to mouth ya. What a wonderful. Ada apa lagi?
Apalagi yang tradisional dulu, kita mulai start with the traditional one. Pak Victor boleh juga kalau mau ikut join. Teman-teman PK2. So the traditional Nah, usually newspaper, yes. flyers itu part of the Ya, namanya. newspaper, baliho, flyer. Flyer. Ya, itu the traditional one. Ya, sebenarnya kita saat ini di era yang sudah digitalisasi, mostly udah ranahnya ke arah digital marketing secara keseluruhan. Tapi juga kita masih banyak temui traditional marketing juga. Jadi ada combine atau kombinasi. Nggak selalu purely semuanya itu harus digital. Ya, tapi saat ini yang udah masuk era digital ya kita banyak promosi dan juga penyebaran informasi ya itu kita manfaatkan media digital. Nah, di sini tadi udah dari Alfri. Kemudian siapa lagi yang mau coba sharing terkait dengan digital marketing? Kalau tadi udah short definition-nya, sekarang experience kalian in touch langsung sama digital marketing. Mungkin boleh? Yang udah coba jalankan satu teknilnya. Kelihatan gak ya? Sini, di sini, ke situ. Oh, kelihatan tuh, kelihatan. Iya, sharing aja. Kan nanti pada saat udah selesai, sudah selesai perkuliahan, sudah lulus dari sini, mau masuk ke dunia pekerjaan, maksudnya ya udah English gitu. You can do it. You can do it, Mama. That's good. Experience-nya in touch sama digital marketing. Lebih gampang. Secara level, itu lebih gampang. Kalau ketika belajar dari SM sih, kita lagi dijalanin kayak sosial media, good, Instagram, terus TikTok, ya, great way. Jadi itu good divers makanya. Apa ya? Good divers. Abis ini share ke grup. Oke. Pernah di dapur pada nulis follow. Oke. Di situ ada konten-kontennya dari SMP CCI, jadi itu gabungan dari startuppreneur, dari RID. Konten-kontennya juga dia kayak konten-konten kontennya juga konten promosi banget gitu sih. Ada dance juga tuh yang Maria sering buat. Terus di SM juga kita ada media juga lagi ngejalanin. Terus apa lagi ya? Oke, thank you sharingnya Muma. Itu salah satu contoh yang sudah dijalankan oleh SM ya. Jadi selain konten promosi, nggak hanya jelasin produk kita apa, tapi juga ada different things-nya ya, yang membedakan dengan software yang lain seperti itu. Nah, kalau yang sudah dirangkum di sini ya, in a short definition sekali lagi, itu ada SEO. Kepanjangannya apa yo? Hari Selasa. Hari Selasa. Hari Selasa yang udah join kelasnya Mamoy. Ayo siapa? Angkat raise hand dong, raise hand. Terus langsung dari sini. Ayo. Nanti direkap SEO-nya Search sama. engine optimization. Oke, Pak Victor, search engine optimization. Good job. Selain itu ada apa lagi? Di sini ada apa? O-nya itu ya, O-nya. Search engine optimization. Iya, seperti itu ya. Yang udah dijalankan di hari Selasa ya kemarin ya di perkuliahan Mamoy. Kemudian itu ada video, konten-konten video yang udah dijalankan sama MPCCA ya. Startuppreneur contohnya, konten kreator juga banyak proses perihal ini. Kemudian ada mobile and tablet ya. Ini aksesnya sih lebih ke arah itu ya, mobile tablet. Kemudian ada ROI. Nah ini nih, what is ROI? What is ROI? What is ROI? Ayo, ROI in digital marketing. Coba, siapa yang bisa jelaskan terkait ROI ini? Return of investment. Iya, good job. Coba tolong jelasin Pak Victor, in a short definition, in your opinion. Jadi kalau kita bicara ROI project atau ROI project, ROI.
Mostly kalau kita spend money atau spend duitnya berapa, Mm-mm. nah baliknya berapa yang kita harapkan Oke. dari proses marketing itu. Misalkan kita di sosial media, engagement rate-nya berapa yang kita akan dapatkan dari itu. Nah, Itu ROI betul. sebenarnya. Oke, ya betul sekali jawaban dari Pak Victor ini. Contohnya Pak Victor yang udah atau Pak Victor udah pernah coba jalankan ya untuk yang poin ROI ini udah pernah jalankan belum? Pernah kita jalankan. Hmm. Misalkan saya Mm-mm. membuat contohnya Instagram Ads. Oke, Yes, kita buat betul. Instagram Ads. Hmm. Saya mau capture rasionya misalkan untuk wilayah Jakarta atau Jabotabek. Saya harus Hmm. keluar uang misalkan total misalkan 1 juta. Nah, dari situ saya akan menghitung berapa followers yang akan saya dapat. Kemudian Oke. setelah itu engagement rate-nya berapa, kemudian like-nya berapa. Nah, itu akan dilihat apakah saya mengeluarkan uang 1 juta itu benar-benar value for money nggak? Saya memang promosinya di situ. Ya, very good. Ini penjelasan yang memang sudah sangat menyeluruh ya. Berarti di sini nggak hanya Instagram Ads ya, Pak Victor ya. Ya, Ada banyak. Facebook Ads, ada Ya. YouTube ya kan, ada Google Ads dan sebagainya. Itu adalah yang disebut dengan ROI. Thank you so much Pak Victor S untuk Pak Victor untuk penjelasannya super cool. Di sini selain Pak Victor ada juga yang udah coba jalankan ROI? Belum. Alfi, yang untuk bisnis dimsumnya gimana? Oh, bukan dimsum ya, itu Ella ya. Oke. Berarti untuk sebenarnya kalian juga udah coba proses untuk ROI ini sebelumnya untuk bisa dapetin engage yang bisa masuk ke prodi bisdi sebelumnya. Ya, semester lalu kalian jalankan melalui Instagram Ads juga Pak Victor. Gitu dan kita bisa jangkau, tapi kan kalau yang Instagram Ads itu kita bisa pilih ya, choose ya, konten mana yang akan kita pasang gitu ads-nya, AdSense-nya gitu. Ya, very cool. Kemudian ada Sam. Ada yang bisa jelaskan terkait Sam? Jangan Pak Victor lagi. Kita kasih kesempatan untuk yang lain. Yang lebih di sini ada Jihan. Kemudian ada Anggi. Iksan mana nih Iksan? Masih di jalan Iksan. Oke. Ada kesempatan untuk searching juga, boleh. Sam. Ayo Sela. Sela pegang proyek apa saat ini, Sel? TMJ. Nah, bisa juga nih jalankan Sam. Sam, bukan structural equation modeling ya. Itu different Sam. Kalau itu untuk olah data statistik. Kanin mohon jawab. Woi, siapa nih? Oh, Pung. Boleh, Pung. STEM itu search engine marketing. Oke. Contohnya? Syahrul Muhammad. Ya. Oke, Pung. Gimana, Pung? Sam adalah Kanit. Dia lagi searchingnya. Engine marketing. Iya. Ya, ini kurang lebihnya jalankannya seperti SEO ya, search engine marketing ini kita lebih targetingnya kalau yang tadi itu untuk ke yang sosial media ya, untuk proses iklan-iklan, tapi kalau ini lebih untuk bisa meningkatkan traffic di web gitu. Oke, kemudian ada juga selain itu contohnya ada untuk Pung udah direkap ya, Pung. Tenang, Pung, tenang. Ya Kak, terima kasih Kak. Oke, kemudian ada pay per click. Nah, kalau pay per click ini apa yo? Pay per click. Jadi strategi untuk masuk kelas kanin itu adalah pada saat kanin share malam, ya kalian coba kepoin dulu, ya open slide-nya. Besok pagi pada saat kita sharing, udah enak tiktokannya. Oke? Pay per click.
Pay per click. Banyak nih contoh-contohnya. Pasti kalian juga udah pernah in touch sama yang pay per click. Kakak April mau coba sharing? Ayo, kalian tunjuk ya. Sausan. Ayo coba Sausan sini ke depan. Kita sharing. Jangan mundur-mundur, duduknya masih maju-maju dong. Bentar. Oke. Boleh Sausan maju. Oke, Ansa. Ya, Ansa udah yakin banget nih ngasih tau Raihan. Iya, iya PPC. Pay per click. Sini maju ke depan biar kelihatan teman-teman PK2-nya. Ayo. BTW sekarang kerja di mana? Shell. Udah kerja di sana? Iya, kemarin lagi training kan. Oke, alhamdulillah. Oke, gimana Yansa? In your humble opinion. Menurut Yansa, paperclip atau PPC itu adalah menjual produk atau layanan dengan cepat. Jadi kayak menggunakan Google Ads ya. Nah, Selain itu, kayak Google Ads atau Instagram Ads. Termasuk nggak sih? Enggak ya? Dia lebih ke web atau bukan sih? Iya. Ini udah hampir. It's almost. Boleh nggak sih? Bagian dari SEM kalau harus dibaca. Jadi dia itu sistemnya kalau kalian pernah download game-game terus tiba-tiba ada iklan, terus kalian kalian download si game itu. Nah itu baru dia akan dibayar gitu kan. Jadi setiap klik itu baru akan dibayar. Iya betul. Sebenarnya Sophie Aviator. Nggak tahu. Sophie Aviator ya itu juga bisa termasuk. Oke. Very good ya. Dia ngomong nih. Oke, April mau ngomong. Oke, boleh. Asih untuk Yansa juga ya. Gimana April? Ini langsung nih. Dari Sophie Aviator nih. Iya, dari Sophie Aviator nih. Iya. Ada juga contohnya di Gojek. Di Gojek. Iklan klik gitu ya. Oh iya. Itu doang udah. Ya, it's very fun ya. Jadi kalian ada experience untuk coba Twink. Aku ternyata udah pernah coba nih ya. Iya, pay per click itu kurang lebihnya sama seperti yang tadi, lebih ke yang Nesti share ya. Pada saat kita udah ada atau enggak aplikasi-aplikasi yang berbayar tapi kita aksesnya free, ya kan? Pernah main game apa ya? Candy Crush juga gitu kan? WoW juga. Iya, pokoknya game-game yang seperti itu bisa kan ada ads-nya ya. Ada iklannya yang mesti tunggu dulu ya. Udah lagi seru ternyata ada iklan. Nah, itu dia pay per click gitu. Pada saat kita klik, dia biasanya redirect ke browser ya. Kemudian nanti ada yang auto install lah, ada yang kita mesti klik untuk bisa install dan sebagainya. Gitu. Oke, itu dia tadi pay per click. Aslinya jadi untuk yang satu untuk Nesti. Iya, kita bagi dua aja. Untuk yang satu dan juga Nesti kalau gitu ya. Oh iya, Rehan tolong ambil di Galaxy ada piscok. Ambil satu box nanti kita cemilin sama-sama di sini. Oke. Nggak lagi diet kan, Rehan? Nggak, oke. Kemudian ada konten. Nah, kalau konten ini berarti kita lebih ke arah ya persiapan kontennya gitu ya. Mungkin dari sini nanti kalian akan buat tugas kelompok. Kalau individu rasanya terlalu berat ya. Kita buat tugas kelompok lagi-lagi untuk bisa jalankan digital marketing ini. Mungkin kalau misalnya kok dikasihnya ke Kanin bukan buat gue, buat teman-teman. Ya di open terus cobain satu-satu. Ya. Kalau kurang bisa tampil satu box lagi. Boleh tambah kok. Ambil. Iya sama-sama. Sambil dicemilin ya. Kemudian ada sosial media. Nah, ini sosial media tadi udah include juga ya. Include ada Instagram, ada Facebook. Sekarang udah jadi Meta ya. Kemudian ada Twitter. Ya, banyak platform yang bisa kalian manfaatkan untuk penyebaran informasi. Ya, berarti kalau misalnya ada produk yang dari startuppreneur atau produk yang Yansa misalnya diangkat menjadi manajer marketing Shell, wede kata Yansa strateginya apa? Strateginya untuk Shell mau di diskon nih Kanin, gitu untuk semua beralih enggak juga ya. Jadi
strategi-strategi marketing banyak yang bisa dalam bentuk video ya, sambil combine dengan dance dan lain sebagainya. Ada yang menggunakan strategi pay per click juga, ada yang menggunakan ROI juga. Itu banyak different ways, different feedback, different insight yang bisa kita dapat dari digital marketing ini. Oke, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan nggak dari teman-teman? Ya, ada kursinya menghalangi si Raihan. Makan dong, sambil nyam-nyam aja nggak apa-apa, santai. Masih pagi. Oh, Raihan biasanya nggak sarapan, langsung makan malam dia. Oke, berarti udah lebih clear ya introduction kita terkait dengan digital marketing ini. Udah lebih clear belum? Udah ya. Untuk lebih lengkapnya nanti kalian akan share modul. Di situ udah dijelaskan what is digital marketing, why digital marketing dan lain sebagainya. Hai Bunda, mau kemana Bunda? Boleh Bunda, boleh. Apa yang enggak buat Bunda? Nah, tadi udah dijelasin short definition-nya terkait dengan digital marketing. Di sini juga sudah disiapkan types of digital marketing. Ada kepanjangannya juga, ya ada lebih penjelasan lebih intinya, tapi kalau dari kalian lebih mau in touch langsung dan kalian bisa lebih paham gitu ya. Ini bisa baca sendiri ya untuk materi-materinya. Email marketing juga ada. Nah, tadi belum masuk ke dalam gambar email marketing. Contohnya email marketing. Apa yo? Kasih lagi aja. Masih ada kesempatanmu untuk sharing. Ayo Salsan. Ayo maju ke depan. Kalau mau email marketing, kalian mau show dari email kalian banyak. Wah, juga banyak. Oke, mau sharing dulu nggak, Salsan? Tadi Contoh dari apa Nesti nih? 2. Oke. Kalau belum Nesti Ayo, nggak apa-apa nambah juga Nesti. Yang Salsan mau coba sharing email marketing? Wih, boleh. Ini baca dari materi atau dari mana nih? Oh, dari Google. Berarti berdasarkan kakak Google. Oke, boleh. Tapi masih jelaskan versi Raihan. Gitu. Pahami dulu. Sambil pahami Raihan, masih ada kesempatan untuk yang lain open. Arik, ayo Arik. Biasa Arik bawel nih. Kayak lagi tadi red atau green? Oh, salah tuh kayaknya tuh harusnya red nih. Biasa Arik soalnya bawel. Kok jadi diem? Oke, Alfri mau maju lagi? Enggak. Oke, gimana? Udah ada nih di dalam slide. Contohnya. Atau dari teman-teman PK2 boleh juga sharing. Di sini ada siapa lagi nih? Ada Eka Dian, Sondang, Jihan. Ayo, boleh di on cam ya yang lagi Zoom juga. Ada Nova Syahrani. Wih, email marketing. Apa? Maju. Ayo. Aduh, Alfi ini grogian orangnya sebenarnya. Ayo, Vi, sini, Vi. Ada Pak Victor, Vi akan mendukungmu. Buktikan, Vi. Alfi, buktikan kalau kamu sehat. Ayo. Tadi pas dia jawab joki apa tadi? Joki marketing loh. Berarti bener ada merah tadi. Oh, Jasa joki. Oke, jelasin ke depan sini ayo. Maju dulu, Bapak. Oke. Di sini. Nih, ada Pak Victor nih. Oke. Halo, Pak. Oke, email marketing. Email marketing ya semacam kayak nggak jauh beda kayak apa Instagram Ads atau Facebook Ads, cuma perbedaannya kita langsung ngirim secara individu gitu ke melewati email. Contohnya kayak kalau di saya Dribbble, ya. Dribbble, Google Play, Indodana banyak. Oke, ya. Sama ini efektif. Hai Hari. On cam banget salimnya Hari. Ya, jadi kalau email marketing itu di sini kita coba lihat dulu short definition-nya ya. Marketing involves sending promotional emails to a list of, di sini harus digarisbawahi adalah subscribers. Ya. Berarti misalnya pada saat kita belanja di Zalora via web. Ada pernah belanja di Zalora? Oh ya, di sih ya. Biasanya kan dia
ada apa namanya pada saat mau dapat promosi nih, kita subscribe ya. Nah, biasanya ini kalau yang email marketing itu dia lebih mengarah atau mentarget subscriber. Nah, gitu. iya. Berarti kalau misalnya tadi ada dribble, ada apa lagi tadi? Ada Dribble, joki, saya marketing. Berarti kamu subscribe ke sana. enggak, itu di email Raharja biasanya. Oh, email. Oh my God. Terus ada apa lagi? Iya. Kalau di email pribadi kebanyakan trading. Oh, trading. Wow, ngeri sekali. Very good. Ya, berarti kurang lebihnya berarti Alfri udah coba subscribe ya atau menjadi subscriber dari suatu produk. Ya, yang tadi kan yang bilang ada banyak sekali kalau kan pribadi pakai ada Zalora, ada di Ruang Guru juga gitu nggak sih? Grammarly juga gitu kan. Pokoknya ya mostly produk-produk yang kita sign up, kita subscribe, kebanyakan nanti dia akan kasih informasi terkait dengan ada promosi. Biasanya kalau udah lagi sale ya, mau 1-1, 2-2, 3-3 ya, sampai 12-12, itu nanti dia ada informasi atau promo-promo menarik, bisa lagi birthday ya. Hai Alfri, hari ini ulang tahunmu gitu kan. Ada diskon spesial nih, kayak gitu. Ya, itu yang namakan email marketing. Iya. Oke, thank you Alfie penjelasannya. Udah mulai hijau belum? Belum. Oke. Kemudian ada influencer marketing. Influencer. Di sini ada yang punya passion jadi influencer gak? Kayaknya si Rehan nih. Tadi BTW Rehan mau jawab nggak jadi ya ke ini sama Alfri. Oke, udah sini silahkan kesempatan untuk Rehan menjawab influencer marketing. Contohnya gimana nih? It's very easy, right? Sampai ada kata-kata yang bukan kata-kata, maksudnya sampai ada julukan untuk para influencer ini apa namanya? Kalau di Instagram selebgram kayak gitu-gitu ya. Coba boleh Rehan maju ke depan. Rehan kan anak baik ya. Rehan, itu konten video itu tahu kan yang Rehan anak baik. Ayo Rehan anak baik, boleh share terkait dengan influencer marketing. Jadi kan ya. Influencer marketing itu kalau kita punya barang, kita minta di Rehan, suaranya kok jadi kecil tiba-tiba Kak? Rehan. Sekarang kita kayak punya barang gitu. Punya Kita produk. nanti kita punya minta endorse endorse, ya, that's good. ke influencer Good point. atau ke seleb lah gitu. Nah pas sudah ya pokoknya inti segitulah, intinya begitu. Ya begitu aja Kak. Intinya begitu, pokoknya kita ngerti ya. Tahu paham sih. Iya paham ya, paham. Berarti memang udah tangkep isu-isu yang saat ini terjadi ya. Maksudnya isu-isu terkait digital marketing yang udah banyak dijalankan ya, adanya endorse ya kan, sharing ke influencer, makanya banyak khususnya ya yang memiliki followers more than ribuan ya, puluhan ribu ya. Ya itu bisa dijalankan dan bisa dimaksimalkan. Contohnya Karin ada satu teman yang dia jalankan produk dimsum ya, namun karena pertama dia followersnya udah sampai 10.000 ya, jadi jangkauannya lebih luas. Itu yang dimanfaatkan ya. Even dia baru ada satu produk dimsum, tapi saat ini itu udah hampir satu kota Tangerang dia udah coba, udah banyak gitu engage-nya. Kalau bisa dicek nama dimsum OY ya, itu udah banyak banget, udah hampir 5.000 followers saat ini. Kan ngikutin dari yang memang apa ya? Jadi naiknya tuh followersnya langsung bener bukan langsung besar. Jadi apa ya? Beneran ngikutin dari nol gitu. Kan dia masih tiba-tiba followersnya banyak gitu kan ya. Nah, kalau dia ini memang dari awal karena dia influencer juga, jadi ada opportunity untuk produk itu bisa bisa melesat gitu. Very good Rehan. Oke, ya. Kita langsung. Oke, it's icebreaker time. Let's go. Katanya. Rules-nya. Answer what is the first picture in English. Answer what is the second picture in English. Guess the combination of the first and the second picture into a correct word using English. Indonesianya adalah tebak gambar, guys. Susah banget ya. Udah ada rules-nya, ada 3 points, tapi intinya adalah tebak gambar. Tapi combine in English. Mau coba di video nggak? Sambil main TikTok? Boleh? Boleh, berarti Kak April bisa videoin dan juga sini. Oke ya.
Kita coba ya. Anyway, kami mau saya thank you untuk teman-teman PK2 yang udah join dari pagi, karena sebenarnya mereka ada perkuliahannya itu terkait dengan manajemen pemasarannya ya. Nanti kita masuk ke materi yang manajemen pemasaran juga. Oke, for example, ini ada head and school. Ya, tapi kan in English bukan head school. Ya kan? Jadi apa? Headmaster, gitu kan ya. Oke, ready? Oke, yang ini langsung jangan jawab, tapi langsung maju ke depan. Langsung maju ke depan, oke? Ready ya? Bang Api yang ya. Ya. Langsung. Gak boleh nyantai. It's very easy. Oke, I'll free. Bang Api, Spark. SPARK. Pak, enggak. Betul nggak? Hah? Ada lagunya. Maksudnya gini, oke. Apa yang akan jelasin? Oh iya benar, Bapak sih. Sini. Jangan grogi ya. Ini bahasa Inggrisnya apa? Flower. Ini Fire. kembang api bahasa Inggrisnya apa? Oh, kembang. Kembang apa? Firework. Maju Oke, lagi. ada yang mau maju lagi? Sih nggak kanin. Oh, oke, tapi salah. Tapi salah. Pak Victor, kita mau tingkatkan atmosfer akademiknya dulu ya. Jadi kalau misalnya masih terlalu receh ya udah ya. Yang penting mereka sharing apa ya? Kita mau tingkatin engagement sama mahasiswanya dulu. Nanti kalau misalnya ada project-project lebih in-depth lagi, mereka bisa pitching gitu. Oke? Ini udah selesai. Kita next. Nah, nih Seru nggak? Seru nggak? bahasa Inggrisnya 4 apa? Paul. Bahasa Inggrisnya mata. Kalau 4 mata? Iya. Nice. Sampai ngomong Alfi, ketemu kalian di Galaxy. Kita for eyes. Kan gak mungkin ya. Face to face, oke? Jangan ya. Oke, another game. Udah di video gak? Belum kanin. Oke. Sekarang kita video. What is that? Orang itu apa? Orang There's a tua. mother, Orang tua. a daughter. Orang tua. Mother. Orang tua. Tahunya Indonesia Apa? ibu jari ya? Bahasa Inggrisnya ibu. Ibu. Mother. Bahasa Inggrisnya jari. Jari apa, Meja? Finger. Terus Jadinya? mother what? Hah? Ibu. Oh. Mother. Kayaknya ini karena di rumah sering nyanyi Daddy Pinjal, weh. Mother Pinjal. Oke. And then apa nih? Ibu kota. Ya. Yang sebelumnya ibu jari berarti itu. Satu. Bahasa Inggrisnya ibu apa? Mother. Bahasa Inggrisnya apa? Sini. Ya dia itu. Icebreaker yang kedua sepertinya atau enggak? Yang icebreaker yang kedua enggak ya? Enggak. Jadi stay tune. Sebentar lagi kita akan masuk ke perkuliahan manajemen pemasaran. Saya berisi 923. 923. Saya 10 lewat ya nanti kita selesainya ya. Oke. Seru gak yang? Mantap. Seru. Jadi hari ini kita rekap dulu untuk perkuliahan first meeting digital marketing. Ya, ada apa aja tadi? Kind of social media yang bisa sebutkan. Fokus. Yang bisa sebutkan.
Rekap, kita lagi rekap. Kuliah hari ini. Seo. Oke. Cepet-cepetan ya, maju ke depan kamera ya. Ayo. Tanya kalian. Yuk. Ganti. Sebutkan minimal 6 jenis digital marketing. 6. Ayo maju. 6 digital marketing. Ya. SEO, SEM, konten, video, tadi ada tablet, itu jangan deh. Ada PPC, ada ROI, udah 6. Oke, good job. Oke, kemudian ini rekap ya. Yang kedua, ready gak? Sebutkan kepanjangan dari Pak Victor jangan jawab ya. Dari ROI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ROI. Ya. Oke, sekali lagi. Nungguin ya. Oke. Oke. Apa perbedaan? Jelaskan perbedaan dari SEM dan juga SEO. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teto. Ya, gimana sih? Tadi udah kecepatan ya, kegampangan yang 6 ya. Oke. Oh, aku boleh lagi. Oke, sebutkan contoh platform yang bisa jalankan AdSense, at least free. Maju. Iya. Oke, ternyata. Dia. Oke, Alfi. Ya. Yang bisa jalankan AdSense. Instagram, Facebook, Google. Ya, good job. Oke, kita selesai perkuliahan pertama yang untuk bahasa Inggris. Kita break dulu 5 menit ya. Untuk mau ke toilet boleh, untuk mau cemil-cemilin juga boleh. Break dulu 15 menit ya. Kita lagi break dulu 5 menit ya.
Bang Ridwan helmnya keren, kata Pak Victor. Nggak dengar Pak Ridwannya lagi ngobrol. Oke. Pak Ridwan di-mention sama Pak Victor katanya helmnya keren. Mau nggak Pak? Saya punya nih tuh. Wih, mantap. Helm saya biru. Warna biru lagi. Ganti Pak, warna putih Pak, helm pengawas. Ini helm tukang, Pak. Helm tukang. Oke, terdengar suaranya jelas? Jelas ya, teman-teman di sini juga udah mulai join. Ada yang masih di toilet ya, sebagian. Oke, kita mulai masuk ke perkuliahan tentang manajemen pemasaran. Kalau tadi udah ada terkait dengan salah satu strateginya ya. Strateginya selain yang tradisional marketing, kita belajar terkait dengan digital marketing. Nah, sekarang kita akan coba in touch langsung dengan manajemen pemasarannya. Ya, manajemen pemasarannya. Kan sama aja kan nih tentang pemasaran juga ya, tapi tentu ada diferensiasi poinnya atau poin pembedanya. Nanti kita akan coba ulas lebih lanjut ya, dengan waktu kita kurang lebih ada 40 menit lah, 40 menit ke depan ya, untuk kita bisa sharing terkait dengan manajemen pemasaran. Oke, kan ini izin share screen ya. Oke, ini marketing strategi. Bentar. Manajemen pemasaran. Nah, untuk yang mau dapetin modulnya akan di-share juga. Ini ada modul terkait dengan manajemen pemasaran ya, untuk kode kelas FE 112. Oke, di sini mata kuliahnya dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 14. Ini sudah lengkap materinya ya. Ada juga slide-nya. Nah, oke. Jadi ada slide, ada juga modul. Kalau di modul biasanya dia lebih rinci ya penjelasannya, lebih deskriptif gitu. Kalau modul kita ambil singkat-singkatnya aja. Oke. Di sini kita mau play dulu untuk pertemuan 1. Ya. Oke. Pak Ridwan kalau bisa in touch atau bisa sharing juga boleh join ya. Nah, oke, yang dari Toil juga udah join. Rehan boleh, Kelvin, Arik, maju duduk maju ke depan lagi boleh. Jadi nanti kita bisa lebih have fun sama-sama. Ya, terkait dengan manajemen pemasaran. Kita skip aja. Oke. Apa itu manajemen pemasaran? As always, I start with a question. Apa itu manajemen pemasaran? Berarti untuk yang udah warming up di malam hari, udah coba pelajari lebih lanjut, boleh juga share. Apa yang kalian ketahui tentang apa itu manajemen pemasaran? Ya, dari siapa yang bisa bantu? Dari? Tadi lupa namanya, yang ini siapa namanya? Oke, Hikmal, apa itu manajemen pemasaran? In the next slide, itu udah ada definition-nya. In the module, itu ada deskripsi secara lengkapnya. Berarti kalian udah siapkan bahan ajar, baik itu modul, slide, yang sudah lengkap untuk kalian pelajari. Jadi bisa dapat. Jadi yang mau diambil apa? Yang mau diambil adalah suasana belajar yang fun. Ya, suasana belajar yang langsung kita to the point dan langsung mengarah ke contoh-contoh yang udah berjalan. Gitu. Oke, kita langsung next dulu ya. Nah, materi perkuliahannya bisa diakses ya, ada 14 pertemuan di sini sudah lengkap. Mulai dari di review dulu. Mulai dari introduction sampai dengan implementasi program pemasarannya. Ada strateginya juga, siklus hidup ya.
life cycle untuk mengelolanya seperti apa. Ini udah lengkap, kita bisa coba sama-sama bahas. Jadi harapannya sih sebelum perkuliahan berjalan itu kalian udah warming up dulu yang tadi kalian bilang, udah baca-baca dulu di rumah, udah reading dulu teksnya, terus kalian bisa coba cari video-video tambahan juga boleh. Mungkin udah nonton kan, ini aku udah ada nonton nih video terkait dengan manajemen pemasaran, contohnya adalah ini. Nah, in the next day-nya kita bisa kupas sama-sama gitu. Oke, sekali lagi kayak kurang semangat nih. Ya, kurang semangat ya, Kak. Mau dikasih apa, Kak, biar semangat? Permen aku. Oke, mengikhlaskan permen orange-nya ya. Oke, mau dikasih permen aku. Ya, kita lanjut di next slide. Oke, ada enroll class juga ya. Selain tadi manajemen pemasaran itu apa, kita hold dulu. Kita akan jelaskan di next slide, tapi kita mau coba submit dulu untuk login ID-nya karena ada enroll class-nya lagi ya. Kodenya FE112W. Untuk kode PK2 udah di-share? Udah ya. Nanti di make sure ya yang sudah enroll siapa aja. Untuk kelas PK2 dan juga BISD. Nah, hari ini bisa coba tuntaskan dulu untuk enroll kelasnya sehingga perkuliahan bisa jalan dengan maksimal. Assignment yang akan kalian give juga bisa dijalankan. Gitu. Ya. Setelah perkuliahan ini, setelah jam 10 nanti kalian bisa ke lab BISD. Ya, ke lab BISD nanti akan didampingi oleh Kak Candi dan juga Kak April, mulai diupdate scope-nya, masukin satu menu ya atau satu border untuk perkuliahan English for BISD dan juga manajemen pemasaran. Ya, yang udah enroll bisa langsung share ke WAG, nanti direkam sama Kak Candi dan juga Kak April. Gitu. Ya. Kode enrollnya di WAG ya, Pak Victor dan juga Pak Ridwan. Yang PK2 ya? PK2 yang tadi udah di-share kan dari satu paket checklistnya. Oke, ini dia short definition dari manajemen pemasaran. Terlihat ya, tapi ini layanan jelas sih ya. Oke, secara umum kalau tadi kita udah bahas strategi pemasarannya, nah kalau manajemen pemasaran itu berarti rangkaian yang berisikan proses analisis, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pengendalian kegiatan dari pemasarannya itu sendiri. Ya, makanya kalau kita building a new project ya, untuk divisi pemasaran dia yang akan manage, yang akan mengelola secara keseluruhan dan bertanggung jawab untuk proses pemasaran itu. Berarti misalnya strateginya ada apa aja nih yang akan dijalankan, traditional marketing, mix and digital marketing kah? Ya, atau misalnya kita jalaninya tradisional dulu aja deh, gitu. Mouth to mouth dulu deh. Ya, kebanyakan UKM jalan ini gitu dulu. Ya, dari mouth to mouth dulu untuk UKM. Ya, tapi kalau misalnya udah model bisnisnya yang udah lebih besar, ya, yang udah lebih membutuhkan dia udah bisa strategi, udah tahu kita mau ngapain aja, udah ada planning juga, ya, udah ada planningnya mau apa aja yang ingin dicapai di targetnya itu. Nah, itu biasanya dia akan kelola melalui manajemen pemasaran. Makanya di sini dibilangnya adalah berisikan proses analisis. Berarti ada market research-nya dulu, ya. Market research, tahu dong apa itu market research? Coba. Market research. Wah, Hikmah langsung nih. Ya, proses analisisnya dulu. Berarti di sini banyak rangkaian, ya. Jadi nggak hanya sekedar oke, kita akan pakai digital marketing aja, boleh juga gitu. Tapi alangkah baiknya dijalankan berdasarkan rangkaian. Berarti mulai dari analisis, ya, mulai dari planning, mulai dari actioning, dan juga ada evaluasi. Gitu. Coba kita ini mau dari satu slide ini kita akan bahas satu persatu mulai dari proses analisisnya. Ya. Di BISD ada juga mata kuliah market research di kurikulum, kalau kalian nggak salah ingat ya, nanti akan ketemu sama tim teaching juga yang lain untuk membahas lebih detail terkait dengan market research. Itu. Sekali lagi, pada saat kita jalankan marketing, itu kita mesti lihat produknya dulu juga. Bisnis modelnya akan jalannya seperti apa.
gitu. Karena kan misalnya untuk yang di bidang fashion dan juga food and beverage tentu mereka membutuhkan strategi marketing yang berbeda gitu. Sekali lagi kita lihat dulu dari model bisnisnya ya. Oke, di sini ada teks coba. Maaf rekan-rekan, kalau slow respon saya masih ada meeting di kantor. Oke, Pak RK. Ridwan Kamil ya. Bukan Ridwan Kurniaji ya, RK. Siap. Oke, tadi proses analisis ya. Proses analisis yang dimaksud itu seperti apa sih proses analisisnya? Coba ada yang mau coba sharing? Proses analisis. Boleh izin sharing, Mbak? Baik, boleh Pak Victor. Sharing is caring, right? Ya, jadi kalau kita bicara manajemen pemasaran kan itu adalah suatu proses rangkaian dari A sampai Z sampai hasil itu kita dapat hasilnya. Nah, untuk proses analisis itu kan bagian dari A-nya. Iya, Apa betul. sih proses analisis itu? Biasanya kalau kita mempunyai suatu produk ataupun kita mempunyai suatu usaha, yang harus kita lihat itu adalah target market kita itu siapa sih? Ya, Itu market satu. dulu ya, Pak ya. Umurnya berapa? Terus daerah mana? Terus kemudian siapa sih kompetitor kita? Nah, itu yang dibilang market research. Itu salah satunya seperti itu. Oke, very good Pak Victor. Nah, penjelasannya sudah sangat menyeluruh Pak Victor ya. Itu dia. Tadi kita mulai dengan market research ya, proses analisa awal. Misalnya produk yang saya waktu itu mau coba jual apa? Apa? Pancake. Ya. Oke, pancake. Misalnya sebuah pancake. Pancake ini kira-kira kita mau jual atau kita mau targetingnya untuk range umurnya berapa gitu. Terus mau targeting ke area mana? Ke daerah mana gitu. Apakah mau di in a small town atau udah langsung secara masif? Secara masif berarti kurang lebihnya seperti apa ya? Biksu ya. Dia langsung secara masif ya. Dia tahu nih, udah tahu nih target market dia anak-anak remaja dengan range harga ice cream yang bisa affordable ya untuk kalangan menengah atas bisa juga kan ya. Nah, seperti itu. Jadi udah ada proses analisa awal. Kenapa kami bilang manajemen pemasaran di sini it's important karena rangkaiannya penting. Mulai dari analisanya, perencanaan, udah dianalisa, kita udah dapat hasilnya, datanya seperti apa. Kita juga perlu ada planning, ya, perencanaan. Jadi ya Pak Victor ya. Betul. Ya. Dan tambahan lagi biasanya dalam suatu perusahaan itu akan mengadakan namanya SWOT analysis. Betul. SWOT analysis itu adalah kita harus tahu S-nya itu strength, kemudian W-nya itu adalah weakness, kemudian O-nya itu adalah opportunity, T-nya itu threat. Nah, itu kita harus tahu nih apa sih sebenarnya yang menjadi kelebihan dari produk kita, apa sih kelemahan produk kita, terus apa opportunity yang bisa kita dapatkan dari produk kita, dan apa ancaman yang akan mengganggu produk kita. Nah, itu yang harus juga kita pelajari. Oke, betul. Itu dia. That's the point, Pak, sebenarnya. Ya, untuk tools analisa yang bisa kita coba pakai. Sebenarnya nggak cuma di marketing aja ya. Untuk SWOT analysis ini kita bisa terapkan di model yang lain gitu. Tapi untuk pemasaran ini kalian juga bisa terapkan itu. Salah satu analisis yang dipakai. Ya, betul Pak Victor. Kita coba buat satu. Berarti pada saat manajemen pemasaran ini kita buat step by step ya rangkaiannya ya. Kita coba mulai dari analisa pemasarannya dulu. Ya, jadi untuk next week ya bisa buat kelompok. Begitu juga untuk yang tadi kelas bahasa Inggris ya, buat kelompok, list ke dalam WhatsApp group, kelompoknya siapa aja, untuk bisa membuat analysis SWOT ya, market research dari produk kalian. Mungkin produknya mau kalau misalnya digabung boleh nggak dengan mata kuliah yang sebelumnya? Boleh aja. Jadi misal satu kelompok dengan yang udah dibuat, kalian proses suatu produk, ya berarti pada saat kalian selesaikan SEO, berarti kalian udah jalankan juga digital marketing, right? Ya kan? Kemudian kalian coba proses market research-nya juga, gitu. Nah, tahap analisa awal. Jadi serangkaian manajemen pemasaran ini kita mau coba pelajari
Ya, nanti di pertemuan selanjutnya kalian bisa jelaskan ya, baik itu dalam bentuk PPT boleh ya, atau mau dalam bentuk PPT sih ya, lebih enak ya. Jadi bisa ada representatif slide-nya ya, untuk kalian bisa jelaskan gitu. Oke, mau di mix atau gimana? Maksudnya itu kalian spin kelompoknya atau langsung tentukan sendiri? Kayak apa langsung aduh, kalau aduh berarti udah langsung tahu nih siapa nih yang mengandalkan. Oke, ya. Terkait dengan market research, ada yang ingin ditambahkan dulu? Atau mungkin pengalaman Eva jalankan PC, ada ada step yang belum dijalankan, mungkin jadi akhirnya harus diulang gitu. Boleh? Untuk masa jadi misalnya Kak, untuk masa risetnya udah pernah dicoba nih, udah pernah dijalani nih. Halo Pak Heru, selamat. Iya, kita lagi kelas dulu. Iya, tentang market research. Market research. Semangat. Iya, Bang. Boleh kata? Complete your product, right? Oh, mungkin ini. Sekarang lagi coba mau tangkap opportunity masuk ke Ramadan, terus strategi apa yang udah dijalankan dari sekarang gitu. Boleh. Sini. Gimana aja nih? Kak Victoria nggak kelihatan Mbak Eva yang mana? Ya kan, Pak? Oke. Kalau untuk awal-awal sebenarnya yang suapan itu udah pernah adain market research yang sharing sama Mamoy, sama Titri gitu. Terus udah dijalanin juga sampai akhirnya yang kemarin terjual alhamdulillah lebih dari 2000 box. 2000 box. Terus yang sekarang yang lagi dijalanin adalah produk yang kue kering. Nah, ini prosesnya karena sebelumnya udah pakai apa namanya? Yang digital itu Kak. Via sosial media kayak gitu digital yang digital marketing sekarang juga lagi digencarkan gitu. Yang awal tuh marketingnya dulu terus habis itu jadi produknya itu dijual bukan dijual ya, di sneak peekin sebelum Ramadan. Jadi kayak cari engagement dulu, baru nanti dijual pas awal bulan puasa gitu. Saat ini lagi proses yang kue keringnya. Oke, jadi kurang lebih poin opportunities-nya udah bisa ditangkap ya. Udah dapetin opportunities. In a month berapa 1 bulan setengah lagi lah ya kita akan jalankan Ramadan. Jadi dari sekarang udah dipersiapkan, udah ada sneak peek-nya kalau dibilang dari Kak Apple tadi. Ya. Dari situ kita udah dapetin one step ahead, berarti kurang lebihnya kita udah ada preparation dari sekarang untuk bisa jadi nggak yang udah besok udah 2 minggu lagi Lebaran baru keluar produk yang nggak kayak gitu, tapi udah dijalankan planningnya seperti itu ya. Paling nanti tinggal disiapkan SWOT analisisnya ya, buat SWOT analisis yang menarik yang bisa nanti kita presentasikan dan sharing sama teman-teman saya. Very good, Mbak. Mbak lagi. Kak Eva. Ya. Nah, anyway, terus kita mau coba sharing terkait dengan tujuannya apa? Tujuan utamanya apa? Ya, tujuan dari manajemen pemasaran itu apa? Tujuan utamanya itu kita untuk mencapai target pemasaran perusahaan secara efektif dan juga optimal. Berarti yang tadi dibilang serangkaian itu, ya berarti proses by prosesnya kita mau coba enjoy the process, mau dapetin mulai dari analisisnya, kemudian mulai dari perencanaannya pada saat kita act ya, berarti actingnya seperti apa. Udah lagi di proses nih planningnya, udah jalan, udah running. Nah, kan biasa kalau Instagram dia kasih insight ya, berarti yang kita dapetin engagement berapa banyak, nah itu kita dapetin prosesnya dan juga evaluasi lebih lanjut gitu. Kira-kira dari misalnya Pendopo Catering, dari produk kue kering ini ternyata yang paling banyak diminati adalah nastar gitu ya. Atau misalnya kalau di perusahaan Pak Victor di hotel misalnya, untuk room yang paling banyak diminati kira-kira room yang ini gitu ya.
hal itu yang Hai Moy, yang ingin kita coba analisa lebih lanjut. Ya berarti untuk next meeting kita bisa coba jalankan proses E-nya dulu, proses analisa bisnisnya dulu. Ya kan sesuai dengan moto kita bisnis digital ya. Jadi bisnis yang memang melek terhadap digitalisasi. Ya, secara keseluruhan proses digitalisasi kita ingin embrace ya untuk bisnis kita. Makanya dari sekarang kalau misalnya ada Fakih nggak di sini Fakih? Nggak datang ya. Yang kalian tahu Fakih ada bisnis sepatu ya, ada bisnis keluarga gitu ya, yang nanti bisa coba dikembangkan proses digitalisasi dan sebagainya. Termasuk kalian juga ada produk nuansa box namanya ya, itu mau coba di digitalisasi juga gitu. Jadi sama-sama belajar di sini ya. Untuk cara masif berarti misalnya udah ada Pak Victor yang bisa kita jadi tempat sharing ya, teman sharing lebih lanjut yang udah experience-nya di bidang perusahaan udah lebih udah lebih matang ya Pak Victor ya. Udah tua. Enggak Pak Victor, senior kita ini justru kita sambil saling belajar ya Pak Victor ya. Kan pada saat kita udah bisa sharing lebih lanjut, banyak brainstorming, banyak ide-ide baru yang bisa muncul dari sana. Gitu ya. Jadi untuk next meeting kita coba presentasi ya. Kalian coba list kelompoknya. Udah mulai list belum? Mulai list ya, kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa, masing-masing 3 orang trio. Oke, mulai di list aja dari sekarang. Ya, Audrey mulai list atau Yansa mau mulai? List kelompok. Nanti kalian akan masuk ke dalam assignment juga, kalian bisa jalankan assignment-nya di sana. Gitu. Untuk step by step yang penting sekarang buat kelompoknya dulu, untuk minggu selanjutnya kalian bisa presentasi terkait dengan step A-nya dulu. Ya, market research-nya terkait dengan produk kalian. Berarti dari sekarang kalian setelah perkuliahan ini bisa mulai brainstorming sama kelompoknya, produk apa yang ingin diangkat. Ya, mungkin kalau misalnya join dengan yang sebelumnya sudah ada juga boleh, berarti yang dari kelompok sebelumnya biar nggak terlalu makan waktu kan ya, kita hanya ada waktu 1 minggu, kemudian masih bisa maksimalkan SEO-nya, digital marketingnya, dan lain sebagainya. Jadi dari sekarang udah mulai preparation. Ya, harapannya sih nggak cuma ide bisnis ya, tapi something yang memang akan running well, yang akan kalian jalankan, gitu. Misalnya up and down nanti nggak apa-apa, tapi yang penting kita udah ada produk dulu yang mau kalian bawa, gitu. Kira-kira ide bisnis apa yang mau diangkat kalau dari sisi Hikmal? Kemarin kelompoknya sama siapa aja? Alfi sama Opung. Oke, berarti kalau Opung rasanya Opung udah bisa angkat terkait dengan tes ya, atau mungkin bisa ambil yang lagi berjalan Kasindo ya. Iya, itu juga bisa. Atau Nesti mau ambil apa Nesti? Kemarin sih Kasindo. Kasindo, oke, Kasindo sama Milea ya. Iya boleh, berarti kan kalau yang Kasindo itu kan sudah berjalan ya, berarti proses dari market research-nya udah berjalan. Step A-nya gitu ya, dari manajemen pemasaran ini. Kalau misalnya dari yang sah jadi ambil itu pergi? Enggak. Itu kelompok sama Jihan sama Pipin. Ini ngambilnya apar. Apar. Oke. Berarti untuk yang pemadam itu ya? Iya. Pemadam itu ya. Oke. Nah, kalau itu masih lebih detail juga tuh. Berarti targetnya lebih ke arah perusahaan ya, berarti business to business ya. Kan ada macam-macam ya, ada business to business, ada business to customer, ada customer to customer ya, banyak. Tentuin dulu ya mau kemana. Kalau Alfri apa? Digitalism. Bukan ya, apa Alfri? Kalau kemarin sih sama Jais. Jais? Dan Jepang sih. Oh, Jepang. Yes. Jepang, anyway, Pak Ridwan itu dia udah pernah coba jalanin ya. Dia sempat jalankan live juga ya. Tapi pada saat happeningnya itu pada saat COVID. Dan itu revenue-nya lumayan.
Ya, jadi sekali live itu bisa dapetin lumayan lah pokoknya income-nya. Ya, tinggal nanti proses yang mau diangkat apa gitu. Apakah hanya just for sale satu atau dua jenis ikan atau mulai dari step breeding. Ya, itu kan udah banyak ya, kalian juga pernah nontonin juga tuh dari sharing dengan Pak Ridwan proses-proses breeding dan sebagainya. Ya, kalian masih tahu dulu target marketnya seperti apa, karena kalau yang kalian pahami saat ini udah nggak gitu hype ya. Hype itu kalau yang kalian tangkap pada saat COVID kemarin itu hype banget ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba terus aja ya. Kan namanya juga market research, berarti kalian harus tentuin dulu minimal minimal kalau misalnya Kak, tapi misalnya kita tentuin dulu boleh nggak standar-standarnya? Ya nggak apa-apa, kan baru pertemuan pertama juga. Berarti nggak sampai share kuesionernya dulu enggak, tapi yang penting analisa awalnya dulu aja. Yang tadi kan Pak Victor juga udah share ada terkait dengan age-nya berapa, kemudian target rasio pemasaran kalian mau kemana aja, gitu ya. Jadi buat kelompok itu ya 3 orang, kemudian kalian tentukan step E-nya untuk analisa proses bisnisnya. Gitu. Ada yang ditanyakan? Boleh? Kalau kan kemarin ambil apa? Ini kan udah berjalan, udah berjalan kampus bisnisnya. Belum ya? Selama itu berapa orang satu kelompok? 3. Atau kopi dari yang sebelumnya udah ada juga nggak apa-apa. Kelompoknya sama ya, kami seperti sebelumnya boleh juga. Ya. Jadi kita lebih arah. Jadi oke, lanjut. Oh, langsung ice breaking. Carilah 4 kata yang menggambarkan manajemen pemasaran. Ya, dari slide. Carilah 4 kata yang menggambarkan manajemen pemasaran. Ada 4 ya. Setelah dapat, langsung jelasin maksudnya apa. Ayo, maju ke depan. Mas kita juga boleh menjawab, teman-teman PK2 yang di Zoom juga boleh. Tadi udah banyak di-mention katanya. Ayo boleh. Sheila. Dapat gak? Dapat gak? Ada 4 loh. Bisa dari bawah ke atas, bisa ke samping. Dari bawah ke atas bisa kan? Bisa. Ke samping bisa. Dengeran nggak sih? Ketemu nggak? Udah ketemu belum? Ada 4 ya. Ayo langsung ambil salah satu aja. Misalnya udah nomor 1 nih Kak. Ini maksudnya. 3 nih Mbak. Boleh. Apa Mbak? Masih -1 ya. Udah 3 dapatnya. Yang satunya implementasi, 2 perencanaan, 3 strategi. 3 strategi. Betul? Ya. Betul. Masih kurang 1. Masih kurang 1. Ada tuh sayang, tapi nggak tahu, nggak mungkin kan sayang. Maksudnya sayang ke project, Pak. Oh ya, sayang ke project. Iya. Strategi, implementasi. Tadi kuenya udah kanin share tuh, dari bawah ke atas juga boleh. Oh, ada apa? Analisis. Siapa tuh tadi yang jawab duluan? Oke, jadi dari sisi strategi, ayo strategi. Siapa yang mau jelaskan strategi? Yang dimaksud strategi? Ayo Alfi, boleh Alfi, strategi dari manajemen pemasaran. Strategi ini kira-kira masuk ke step yang keberapa ya?
Kedua, oke. Ayo coba jelasin. Yang dimaksud strategi dalam manajemen pemasaran. Iya, iya sih dong. Sausan malu-malu nih. Nggak boleh malu-malu kan, sana ya maju sana. Biar Pak Victornya, oh ini namanya Pak Sausan gitu. Terus Pak Ridwan juga tahu. Terus siapa tadi? Si Ihsan juga tahu. Boleh Mbak Sausan maju. Yang dimaksud dengan strategi. Ini kok harus jadi CEO, malu. Jiwa-jiwa CEO itu harus maju ke depan, dilatih dari sekarang. Maksudnya nggak boleh takut salah, kita semua kan di sini juga lagi belajar, ya kan? Harus berani salah justru. Yuk, strategi tuh udah dibisikin tuh sama aku, maksudnya tuh ini. Oke. Jangan gitu ya, kenapa ya? Enggak, siap. Jadi strategi manajemen pemasaran. Strategi manajemen pemasaran itu kita musuh harganya. Oke, harganya. Kemudian nih orang jual berapa, harga berapa, jadi kayak oh gimana ada perbandingan ya. Oke, kemudian supaya terus oke. Terus kalau misalkan mau beli barang yang murah harus di mana? Oke. Berarti lebih ke bahan baku yang lebih ini ya. Oke. Terus itu aja. Oke. Oke, kalian rangkum ya. Jadi maksudnya ini tadi yang Sausan sampaikan, oke ya, kasih tepuk tangan dulu buat Sausan biar lebih semangat lagi ya. Jadi lebih ke arah pada saat tadi kan bilang kan ada digital marketing, ada traditional marketing, ada influencer marketing dan jenis-jenisnya lain sebagainya. Jadi kalau kita strategi ini adalah penentuan strategi atau jurus-jurus gitu untuk kita bisa jalankan marketing ini mau seperti apa. Ya, berarti apakah kita mau terapkan, oke, di satu bisnis ini kita mau coba jalankannya menggunakan strategi yang PPC misalnya, ya per klik ya, yang tadi per klik itu, atau misalnya kita mau jalankan melalui Instagram aja, sosial media, atau kita mau kombinasi, ya berarti dari Instagram kan biasa ada link bio juga tuh yang bisa kan dia ngasih tahu kita ada platform apa aja yang bisa dihubungi, ada Tokped, ada Shopee dan sebagainya. Nah itu bisa komen ke arah situ. Jadi strategi marketing, strategi pemasarannya, ya atau proses-proses yang akan kita jalankan untuk mensukseskan produk ini bisa sampai ke informasi ke customer gitu. Nah itu strateginya. Berarti nggak cuman kita tahu ini harga kompetitor berapa, itu oke, tapi itu masuk ke poin 1 itu analisis ya. Kita analisa dulu ya produk kita ini yang tadi dibilang menggunakan analisis SWOT ya, kelebihannya apa ya, kemudian kurangannya apa, weakness-nya, ancamannya apa, opportunity-nya di mana gitu ya, seperti itu. Oke, kalau poin analisis kan tadi berarti udah termasuk ya. Kalau poin implementation atau implementasi, ada yang bisa coba jelasin nggak? Teh anak baik mungkin mau jelasin implementasi. Hah? Menerapkan. Siapa sih ngomong bisik-bisik aja nih? Aska, ayo Aska maju Aska. Contohnya Aska. Come on, let's maju brother. Ayo Aska. Ini Pak Victor mau lihat Aska yang mana sih? Gitu. Ayo. Sip. Ayo. Bikin apa? Tadi kan udah jawab. Menerapkan kan ini benar. Iya, oke. Maju sekarang. Maju ke depan. Yuk. Gak apa-apa tadi ya. Saya juga sharing. Sausan malu-malu juga sharing. Come on, man. Iya, oke. Tepuk tangan dulu buat Aska dong. Oh, di plastik yang di kursi. Tadi ada plastik, 2 plastik yang.
Jadi implementasi itu cara untuk cara sebuah penerapan yang udah kita rancang, yang udah dirancang, oke. Yang udah melalui analisis, segala macam. Kalau menurut saya sih analisis juga bisa ditaruh di akhir, bisa ditaruh di awal juga. Betul. Karena setelah kita mengimplementasikan sebuah usaha kita gitu, menerapkan, kita juga butuh analisis lagi untuk bisa lebih baik lagi ke depan. Evaluasi ya, Bun. Mungkin tools analisisnya aja yang nanti kita coba ubah ya. Berarti kalau misalnya di awal kita menggunakan analisis SWOT, ya oke. Di akhir kita coba analisis menggunakan misalnya Smart PLS untuk menghitung kira-kira produk kita ini beneran jalan sesuai dengan perencanaan awal atau enggak, kayak gitu. Evaluasi. Tahap evaluasi dan toolsnya untuk analisis ada banyak banget. Salah satunya pada saat udah evaluasi ini yang kemarin dijalankan oleh Mamoy, pakai kuesioner-kuesioner seperti itu, ya itu berarti betul analisis juga, tapi itu lebih ke arah untuk evaluasinya, ya. Dan akan diproses banyak tuh, salah satunya adalah ada structural equation modeling, contohnya SAM, ada juga Smart PLS, ya, ada juga Listel dan lain sebagainya. Itu untuk tools untuk menganalisis lebih lanjut gitu. Implementasi berarti dari sebuah penerapan. Ya, implementasi is penerapan dari proses marketing yang udah kita jalankan, ya. Yang udah kita rencanakan. Berarti actionnya seperti apa? Apakah sesuai dengan rencana? Ya, apakah sesuai dengan target riset kita atau enggak? Gitu. SC untuk Aska. Terus dulu, brother. Mantap. Oke. Oke, selanjutnya any question? Sudah jam 10 lewat ya kita ya. Alhamdulillah ya kita ya. Oke, kalau belum ada question Pak Bapak-bapak yang di Zoom, ada yang ingin tanyakan? Untuk materinya nanti di-share juga ya Pak. Ada dari slide, ada juga modulnya yang untuk bisa jadi bahan bacaan. Untuk bahan evaluasi lebih lanjut mungkin di next one kita bisa sharing, itu juga bisa gitu. Oke, kalau belum ada, kalian coba closing ya. Thank you so much yang udah join dari jam 8 pagi tadi. Saat ini, setelah ini kalian bisa ke lab BISD untuk update scoop, untuk masukin poin mata kuliah English for BISD dan juga manajemen pemasaran. Sampai bertemu di minggu selanjutnya, kalian tunggu list dari project kalian. Berarti kalau sebelumnya hanya kelompok, sekarang langsung to the point, what is the product? Oke? Langsung to the point, produknya apa, kemudian yang akan jalankan siapa. Oke, thank you so much semuanya. Kita foto dulu yuk. Yang di Zoom kita foto dulu ya. Setelah ini kalian foto yang di IBO. Oke, on cam semuanya. Yep, very cool. Nova, are you there? Oke, ada Sulis juga di sana ya. Oke, sip. 1, 2, 3, cheers. April, Chani, maju dong. Sini. Oke, sudah semuanya. Thank you so much. Sarangi, Assalamualaikum. Semangat ya semuanya.